Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita di dalam kehidupan ini mempunyai apa yang disebut kewajiban dan mempunyai apa yang dinamakan hak. Keduanya selalu berjalan seiring, di mana yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Hanyalah jikalau kita sudah melaksanakan satu kewajiban, maka kita berhak untuk menuntut hak. Dan hanyalah jikalau kita mau menuntut suatu hak, tidak lain oleh karena kita merasa sudah melaksanakan kewajiban itu. Yang satu bisa menimbulkan yang lain, tapi yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Orang yang lebih menitik beratkan kepada melaksanakan kewajiban dengan tidak begitu mengiraukan haknya, maka ini adalah kalau tidak orang bijaksana, mungkin orang tertindas. Sebaliknya, orang yang lebih mendahulukan haknya dengan melupakan kewajibannya, maka ini dinamakan orang tidak tahu diri. Sedangkan orang yang menuntut haknya sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakannya, maka inilah orang yang adil. Pada satu sisi, kita misalnya mempunyai hak untuk bersuara, mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat, mempunyai hak untuk berserikat dan berkumpul. Tapi pada sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kemaslahatan bersama, ketenangan, keamanan, dan ketertiban. Apabila yang satu sudah lebih berat dari yang lain, maka dampak negatifnya segera akan timbul. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menyatakan tentang hak-hak muslim di dalam kehidupan ini. Beliau bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6 perkara. Kita tentu maklum, hak harus kita berikan, kewajiban harus kita laksanakan. Hak seorang muslim atas seorang muslim dalam kehidupan ini ada 6 perkara. Pertama, iza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan dia muslim, fasallim alaihi, maka kewajibanmu adalah memberikan salam kepadanya. Mengucapkan salam merupakan kewajiban dan merupakan hak bagi saudara kita muslim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ternyata ucapan salam dalam kehidupan beragama bukan cuma merupakan soal etis keagamaan, bukan cuma soal adab dan akhlak apabila kita bertemu dengan seorang muslim, tapi lebih daripada itu merupakan hak yang harus kita berikan. Sehingga mengucapkan salam hukumnya adalah wajib, sedangkan menjawab salam hukumnya adalah sunnah saja. Saudara-saudara, mari kita dekati persoalannya lebih jauh. Seorang muslim apabila bertemu dengan muslim lainnya, dia wajib mengucapkan salam yang lengkapnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahannya biasanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan, limpahan kasih sayang dan keberkahan kepada Anda di dalam kehidupan ini. Keselamatan, kasih sayang,
dan keberkahan adalah 3 hal yang menjadi tujuan yang selalu dicari-cari oleh setiap pribadi muslim di dalam kehidupan ini. Dari segi etika, ini merupakan tuntunan yang sangat baik. Mendoakan orang muslim yang kita temui, pertama dengan doa keselamatan. Assalamualaikum, semoga keselamatan senantiasa berada pada diri Anda. Kapan keselamatan itu? Kapan saja dan di mana saja Anda berada. Ini sudah doa yang merupakan cerminan dari sikap lapang dada mendoakan saudara kita yang kita temui dengan doa keselamatan. Semoga keselamatan tetap atas diri Anda kapan saja dan dimanapun saja. Ini saya yakin lebih baik daripada dengan kita mengucapkan memakai tradisi-tradisi lain. Good morning misalnya adalah ucapan yang biasa diterjemahkan dengan selamat pagi. Itu baik, bukan tidak baik, baik-baik saja. Tetapi saya pikir kalau memang mau mendoakan orang, kenapa harus pelit seperti itu? Kenapa harus tanggung-tanggung seperti itu? Selamat pagi Pak, artinya kan saya doakan semoga Bapak selamat pada waktu pagi. Perkara nanti siang Bapak ketabrak mobil, itu bukan urusan saya lagi. Kayaknya kok ngedoain pelit betul. Islam mengajarkan kita berlapang dada. Assalamualaikum, keselamatan bagi Tuhan. Kapan saja dan di mana saja Tuhan berada, semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan. Bukankah setiap kita, kemanapun saja kita akan pergi, dimanapun saja kita berada, senantiasa mengharapkan yang namanya keselamatan ini? Rasanya bagaimanapun banyak harta kita miliki, bagaimanapun bagus rumah kita tinggali, bagaimanapun tinggi kedudukan yang kita pegang, jikalau diri ini jauh dari keselamatan, hidup tidak akan pernah membawa ketenangan dan ketentraman. Kemana saja kita senantiasa menginginkan selamat, sejak dari dunia ini sampai ajal datang merenggut nyawa, masuk kita ke alam kubur atau alam barzah, di sana pun kita ingin mendapat keselamatan. Dibangkitkan kita berkumpul di padang mahsyar, di sana pun kita ingin mendapat keselamatan. Dihisab kita di mizan, di sana pun kita ingin beroleh keselamatan. Berjembat kita di atas sirat, di situ pun kita ingin mendapat keselamatan, sampai pada akhirnya masuk ke dalam surga. Keselamatan di dunia ini barangkali kita bisa usahakan kalau duit kita rada banyakan dikit. Hansip bisa kita sewa, polisi bisa kita minta bantuannya, tetangga-tetangga bisa kita minta bantuan untuk menjaga keselamatan. Tapi setelah kita masuk ke alam barzah, bahkan dimulai sejak datang malaikat maut, kalau malaikat maut datang dan kita ingin selamat, tidak ingin dicengkeram oleh malaikat maut, hansip mana yang kuat lawan itu yang satu itu? Tentara dan polisi mana yang sanggup menghadapi malaikat maut? Masuk kita ke alam barzah, pasukan PBB sekalipun tidak akan tahan untuk memberikan keselamatan jikalau kita sudah masuk ke alam barzah. Berkumpul lagi kita di padang mahsyar, siapa yang bisa memberikan keselamatan? Lewat kita di atas sirat, kemana hendak mencari dan minta tolong agar kita selamat? Padahal kita terus dan selalu ingin memperoleh keselamatan itu. Oleh karenanya, ini merupakan doa manakala kita bertemu dengan seorang muslim. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Efek psikologisnya, pengaruh batiniahnya lain. Kalau kita berada di luar negeri, bertemu dengan saudara kita, dia mengucapkan selamat pagi mas, dalam hati, oh ya teman sebangsa setanah air. Tapi kalau sudah bertemu dengan seseorang, dia mengucapkan assalamualaikum, kesan batinnya jauh lebih dalam. Ya Allah, ini muslim, saudara saya, seiman, sekeyakinan, senasib, seperjuangan. Ada kesan lebih mendalam dari ucapan salam ini. Di samping rasa lebih mendekatkan rasa cinta karena mendoakan keselamatan. Maka pantas kalau Nabi sangat menganjurkan kita menebarkan salam. Beliau bersabda, ya ayyuhan nas ufsus salam wasilul arham
wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, ufsus salam, tebarkanlah salam. Kemanapun saja kamu berada, berikan salam kepada saudaramu muslim. Jangan menunggu karena kita lebih tua. Kan gua tuaan, pengen tahu kalau dia kagak ngucapin salam duluan, gua diem aja dah. Kata Nabi, dua orang muslim apabila bertemu, yang terbaik adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Jadi bukan soal tuaan mudaan, yang terbaik di antara dua orang muslim apabila bertemu, yang lebih dulu mengucapkan salam. Demikian penting menebarkan salam ini. Nabi katakan ufsus salam, tebarkan salam di antara kamu. Kalau kita ambil pengertian harfiahnya, menebarkan salam artinya gemar mengucapkan assalamualaikum kepada saudara kita muslim yang kita temui. Dalam pengertian hakikinya, menebarkan salam artinya hidup senantiasa menebarkan perdamaian, ketenangan, keamanan, kemaslahatan di tengah masyarakat. Pantang seorang muslim jadi biang kerok di tengah masyarakatnya. Kemanapun dia pergi, dia selalu menebarkan kedamaian, ketenangan, keamanan, dan tidak menjadi biang kerok bagi lingkungannya. Sehingga kalau dia ada, orang gembira. Kalau dia tidak ada, orang cari. Kalau dia bersedih, kalau dia pergi, orang pun bersedih. Sebaliknya, yang namanya mental kerok, kalau dia ada, orang susah. Di mana aja kalau dia ada, orang susah. Ada dia, kacau dan ini kacau dah. Di mana saja kalau dia ada, mesti yang timbul kekacauan. Kalau dia nggak ada, orang girang. Kalau dia pergi, orang malah gembira. Kalau dia mati, nggak ada yang meneteskan air mata, malah orang bersyukur. Itu tanda di antara tanda-tanda kerok, menebarkan kedamaian. Saudara-saudara, sampai-sampai dikatakan mencuri salam itu bagus. Ya, di antara mencuri, yang bagus adalah mencuri salam. Ini jangan salah paham. Dulu ada santri ngajinya ngantuk. Kata kiainya, anak-anak mencuri salam itu bagus. Karena ngaji sambil ngantuk, salah dengar. Dia dengar mencuri ayam bagus. Sudah pulang habis ayam tetangga. Ketika ditangkap, kenapa kamu mencuri ayam? Kata kiai, mencuri ayam itu bagus. Bukan kiainya ngajarin mencuri ayam bagus, ngajinya ngantuk. Maksud mencuri salam itu bagaimana? Misalnya kita sedang lewat, ada orang mau bertamu ke rumah yang kita lewati itu. Di depan pintu dia mengucapkan assalamualaikum. Kita sambil lewat menjawab waalaikumsalam. Tanpa setahu dia, itu namanya mencuri salam. Dan di antara mencuri, yang bagus cuman mencuri salam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pesan Nabi yang pertama tadi ufsus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wasilul arham, bersilaturahmi di antara kamu. Yang ketiga, wasallu bil laili wan nas niyam, dan sembayanglah di keheningan malam pada waktu manusia sedang tidur. Kalau tiga ini kamu laksanakan, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan aman, kamu akan masuk surga dengan selamat. Syaratnya tiga tadi itu. Pertama, ufsus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian dan ketenangan di tengah masyarakat. Yang kedua, ikat tali silaturahmi. Yang ketiga, bangun di keheningan malam pada saat orang lain sedang tidur. Ini bangun tengah malam sembahyang pada saat orang lain tidur, berat saudara-saudara. Kita kadang-kadang pengen juga sih nyobain. Niat, ntar malam nih bangun mau sembahyang malam, setel beker. Begitu jam 2 beker bunyi kerining, kaget kita bangun, duduk. Bukan ke wudu, bukan ngambil air wudu, bukan sembahyang, duduk matiin beker, pules lagi. Ini memang sesuatu yang sangat berat, tetapi inilah yang harus kita laksanakan kalau kita ingin, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan aman dan dengan selamat. Saya kembali kepada masalah pokok.
doa kita yang pertama yang merupakan hak saudara kita muslim dan kewajiban kita sebagai muslim, mendoakan saudara kita untuk mendapat keselamatan. Tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki hati. Kemanapun saudara kita akan pergi, dengan tulus kita mengucapkan Assalamualaikum, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan keselamatan kepada kamu bersemua. Ini luar biasa, lebih daripada sekadar etika kehidupan beragama. Dia merupakan hak dan merupakan kewajiban yang seiring, di mana yang satu saya katakan tadi tidak bisa dipisahkan dengan lainnya. Lalu yang kedua, warahmatullah, semoga kamu selalu mendapat limpahan kasih sayang dari Allah. Rahmah biasa diartikan dengan kasih sayang. Kasih sayang, dua kalimat menjadi satu, menjadi kata majemuk, kasih dan sayang. Apa bedanya sih? Saudara-saudara, setiap kita ingin dikasihi oleh Allah dan ingin disayang oleh Allah. Perbedaannya apa? Orang yang dikasih belum tentu disayang, tapi orang yang disayang biasanya selalu dikasih. Kalau tidak dikasih, tentu ada pertimbangan lain untuk kepentingan orang yang dikasihi itu. Kalau soal pengasih, Allah Maha Pengasih, semua saja dikasih oleh Allah itu. Soviet itu kan dedengkotnya komunis, Cina bapak moyangnya komunis, tapi kehidupan masyarakatnya maju, mereka dapat rezeki, mereka mengalami kemajuan di bidang teknologi dan lain sebagainya. Kenapa? Soal pengasih mah Allah tidak pilih kasih, siapapun saja dikasih. Orang mau sujud atau tidak, orang mau bersyukur atau tidak, orang mau puasa atau tidak, bahkan orang mau beriman atau tidak, kalau soal dikasih, semuanya dikasih. Tapi yang dikasihkan belum tentu disayang. Bahwa komunis dapat rezeki, ya. Bahwa orang-orang kafir banyak yang hidupnya kaya, memang mereka semuanya dikasih, tapi dikasih belum tentu disayang. Nah, orang yang rajin sujud, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, orang yang dekat dengan Allah, mereka dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disayang oleh Allah, tentu dikasih. Kalau tidak dikasih, ada pertimbangan lain untuk kepentingan orang yang dikasihi itu. Contoh, anak kita umur 5 tahun, kita sayang benar kepadanya. Satu hari dia datang, Pak, minta duit 100.000. Anak umur 5 tahun minta duit 100.000, paling kita kasih 100 perak. Kenapa? Umurnya baru 5 tahun. Apa artinya uang 100.000 kalau jatuh di tangan anak berumur 5 tahun? Makin dewasa dia akan semakin besar pemberian kita. Kenapa? Pada saat itu pemberian kita sudah bisa dipertanggungjawabkan. Begitulah kita dalam pandangan Allah. Kalau minta rezeki, belum pernah saya dengar ada orang Islam minta rezeki, ya Allah berikanlah saya rezeki dikit aja ya Allah. Belum pernah. Kalau sudah minta rezeki mesti luas, banyak, halal. Tapi kadang-kadang kita udah pegal nungguin, belum juga datang tuh rezeki. Pikir-pikir gua kan rajin banget sembahyang, apa rezeki seret banget, gua perek lagi apa sembahyang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada pertimbangan lain untuk kemaslahatan kita. Allah toh senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Cuma kita saja yang tidak tahu rahasia di belakang itu. Adalah di zaman dahulu, menurut satu dongeng, seorang pemuda tampan, gagah, menarik, tapi sayang matanya buta. Dia mengeluh, Tuhan, apa dosa saya? Sejak terlahir ke alam ini, saya tidak bisa menyaksikan keindahan alam. Bila sang surya terbit di kaki langit sebelah timur, sementara kokok ayam di kandang dan kicau murai di dahan menambah semaraknya suasana pagi.
saya tidak bisa menyaksikan keindahan yang demikian itu. Dan bila sang surya terbenam di ufuk sebelah barat, sementara Lazuardi merah meronai kaki langit, saya pun tidak bisa menyaksikan kesyahduan itu. Apa dosa dan salah saya, Tuhan? Kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Satu hari desa tempat anak muda buta itu tinggal diserbu oleh orang-orang Baduy, orang-orang Badiah pegunungan. Beberapa pemuda diculik, termasuk anak muda yang buta itu, dibawa ke pegunungan oleh suku yang masih primitif ini. Dan suku yang primitif ini yang menculik para pemuda tadi adalah kanibal, kanibalis, orang-orang yang suka makan daging manusia. Pemuda-pemuda ini rencananya akan disajikan menjadi makanan raja, semacam kepala suku lah. Maka supaya dagingnya lezat, gemuk, nih para pemuda dirawat baik-baik, diberikan tempat tidur yang bagus, pakaian yang bagus, makanan yang serba cukup, menu yang lengkap, gizi yang komplit. Pokoknya sejak ditangkap itu pemuda makan enak, kerjanya cuma makan tidur, makan tidur. Supaya apa? Supaya gemuk, nanti di buburnya, di sopnya kan legit. Sudah sampai pada waktunya, pemuda itu seorang demi seorang disembelih, dimakan, disantap oleh raja. Sampai kepada giliran pemuda yang buta ini dihadapkan kepada tuan raja, kepala sukunya. Kata yang menghadap, lapor, bos, sekarang giliran dia nih yang mau kita sop. Raja ngelihat yang begini, iya, buta. Sop orang buta mah saya nggak doyan, kata raja. Udah cari yang lain, lepas nih atuh nih, bisa ketulangan saya makan yang begini. Udah bawa saja, lepaskan dia. Anak muda yang buta ini dilepaskan, diperintahkan kembali ke kampung halamannya. Di tengah jalan tidak henti-hentinya dia bersyukur, ya Allah maha adil engkau, untung saya dilahirkan dalam keadaan buta. Andai kata saya tidak buta, lunak saya jadi bubur. Tapi saya disop oleh tuan raja. Beberapa bulan yang lalu dia masih mengeluh, Tuhan kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta, apa salah dan dosa saya. Sekarang dia sudah bisa berkata, alhamdulillah ya Allah, untung saya buta. Andai kata saya tidak buta, udah cuti hidup. Allah senantiasa memberikan yang terbaik. Hanya saja kita kadang-kadang su'uzzon namanya, buruk sangka kepada ketentuan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi oleh karenanya setiap muslim menginginkan kasih dan sayang. Tidak hanya ingin dikasih, tapi juga ingin disayang. Tidak hanya ingin disayang, tapi juga dikasih. Andai kata tidak dikasih, kita tetap husnuzon alias baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu doa yang kedua. Setelah keselamatan, kasih sayang. Yang ketiga, wabarakatuh, mendapat keberkahan. Keberkahan itu apa? Kalau seluruh karunia yang diberikan Allah kepada kita makin mendekatkan diri kita kepada Allah dan membawa ketenangan hidup, itu namanya rezeki bawa berkah. Sebaliknya, kalau seluruh karunia itu hanya makin menjauhkan kita dari Allah dan tidak membawa ketenangan dan ketentraman di dalam kehidupan, itu diantara tanda rezekinya kurang tapi berkah. Kurang berkah itu ibarat kambing nggak ada buntutnya, artinya kurang lengkap, kurang sempurna, dekorasinya rada kurang. Itu yang kita inginkan di dalam kehidupan. Maka ucapan salam yang lengkap itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya harus lebih baik daripada itu. Kata Allah dalam Al-Quran, fa iza huyyitum fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan satu salam, jawablah dengan yang lebih baik dari salam yang diucapkannya, atau setidaknya sama dengan yang diucapkannya. Kalau dia cuma mengucapkan Assalamualaikum, kita kalau ingin lebih baik, Waalaikumsalam warahmah, Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik dia cuma salam, kita sampai kepada rahmatullah.
Kalau dia Assalamualaikum warahmatullah, kita lebih baik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kalau dia Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kita ingin menjadi yang lebih baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu waridwanu, dan selanjutnya. Kita kan kadang-kadang pelit benar, orang benar-benar ngucapin salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sembari ngempet alamat lam. Jawaban harus lebih baik, atau kalau tidak aurudduha, sama dengan salam yang diucapkan kepada kita itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setidaknya sama, seri. Kalau tidak mau lebih baik, karena yang lebih baik itu tentu yang lebih besar pahalanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah hak yang harus kita berikan kepada saudara kita muslim. Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kamu bertemu dengan dia ucapkanlah salam, doakan keselamatan untuknya. Satu. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu, kalau dipanggil wajib menjawab. Kalau diundang wajib datang, sepanjang tidak ada alasan yang bersifat syar'i, alasan yang dibenarkan oleh hukum syara seperti sakit atau alasan-alasan lain yang memang merupakan syar'i sifatnya. Apabila dipanggil, kamu wajib menjawab. Menjawab panggilan tentu bersesuaian dengan orang yang kita hadapi. Kalau yang manggil kedua orang tua kita, agama mengajarkan anak yang baik menjawab labbaik. Nak, kemari nak, labbaik bu, atau iya bu, atau saya bu. Tidak lantas termasuk ucapan yang kasar. Kalau di kampung, dul sini dul, oi, oi, ini juga ucapan yang tidak baik. Sudah, oi, kadang-kadang ada tambahannya lagi. Dul, oi, ngapain sihnya? Kacau bener kacau lagi. Menjawab dengan jawaban yang baik. Kalau diundang wajib datang. Mengundang itu diajarkan oleh agama. Misalnya kita mengadakan walimah, mengawinkan anak, kita diharuskan mengundang. Yang diundang wajib datang. Bertahniah namanya. Tahniah itu ikut bersuka cita. Kalau takziah ikut berduka cita. Jadi kalau kita ngelawat, istilah kita di kampung, mendatangi orang meninggal, itu namanya takziah, ikut berduka cita. Tapi kalau kita datang kepada satu resepsi perkawinan, itu disebut tahniah, ikut bersuka cita. Saya ikut bertahniah, artinya ikut bersuka cita. Tapi kalau dikatakan mau kemana? Mau takziah, mau ikut berduka cita, mendatangi orang yang sedang mendapat kesulitan atau musibah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hak yang ketiga yang harus kita berikan kepada saudara kita muslim, wa izastansahaka fansahhu, apabila dia datang memintakan nasihat kepadamu, berikanlah nasihat itu. Ini merupakan hak, sebab agama mengajarkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hendaklah kamu saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan hendaklah kamu saling nasihat menasihati dengan cara yang sabar. Menasihati atau memberikan nasihat kepada sesama saudara kita muslim merupakan hak yang harus kita berikan. Saudara-saudara, soal nasihat adalah merupakan mutiara yang tidak perlu kita tolak. Terimalah mutiara dari manapun datangnya. Sehingga Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an selalu dan tidak pernah segan-segan meminta pendapat dan nasihat dari orang yang kelihatannya paling kere sekalipun. Beliau tidak ragu-ragu untuk bertanya. Kadang-kadang bertemu seseorang, beliau panggil, mas, coba sebentar, kamu, menurut kamu apa yang tidak baik pada diri saya? Menurut kamu apa yang tidak baik pada diri saya?
Kadang-kadang beliau bertanya, apakah kamu melihat pada diri saya ada tanda-tanda orang kafir? Kalau diberitahu, beliau bukan main gembiranya, lalu berusaha memperbaikinya. Kita jangankan jangankan meminta diberitahu, orang lain memberitahu kadang-kadang marahan kita. Ngapa jadi gua lu bilangin? Lamaan juga gua jadi orang melu. Udah kenyang makan asam garam, lu sunat gua yang mangkuk. Saudara-saudara, inilah salah satu letak kekeliruan kita, menolak mutiara hanya oleh karena dia datang dari orang-orang yang statusnya di bawah kita, yang levelnya kita anggap rendah, kita anggap remeh, kita anggap kere. Padahal agama mengajarkan khuzil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah, ambillah mutiara, jangan peduli dari manapun saja datangnya. Sikap objektif, walaupun itu diucapkan oleh seorang budak yang hitam legam, kalau memang merupakan satu kebenaran harus kita ambil. Dan lebih daripada itu, setiap kita dalam menghadapi persoalan pada waktu tertentu ketika menimpa diri kita, kita buntu, kita perlu nasihat, kita perlu pandangan, kita perlu saran dari orang lain. Sama juga orang kelilipan matanya. Kalau orang lain kelilipan, gampang benar kita tiupin. Tapi giliran kita kelilipan, bukankah kita perlu orang lain untuk niupin mata kita? Seperti juga tukang cukur. Pada saat rambut orang lain panjang, dia bisa betul dan ahli sangat menatanya. Tapi giliran rambut dia sendiri yang panjang, dia perlu bantuan orang lain untuk merapikannya. Begitulah kehidupan ini. Kita kadang-kadang dalam hidup berbentur dengan banyak problema, berbentur dengan berbagai macam persoalan, sejak menyangkut masalah anak, istri, lingkungan keluarga, masalah ekonomi, masalah usaha, bidang pekerjaan, kegiatan sehari-hari, masalah organisasi, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau untuk orang lain kita bisa bicara, tapi kalau sudah berhadapan dengan persoalan diri sendiri, kita sering buntu. Dikala itulah kita perlu nasihat, saran, pandangan dari teman sejawat, seiring, dari orang lain, sesama muslim. Dan teman yang baik itu khairul ashabi mayyadulluka alal khair. Teman yang paling baik yang selalu menunjuki kamu kepada kebaikan. Menunjuki kebaikan walaupun dia sendiri barangkali bukan orang yang baik, tapi dia bisa menyelamatkan orang lain. Dia sendiri tukang mabuk umpamanya, tapi ketika temannya teler, lo jangan teler, lo jangan dah, jangan. Jangan. Lalu sendiri kemarin gua mah gua, lu jangan lo. Ya dia sendiri begitu, tapi paling tidak dia bisa masing-masing mau menyelamatkan orang lain. Ini masih lebih baik daripada sudah nggak bisa nyelamatin orang lain, ngebon lagi. Ngebon mau mabuk nyambat. Saudara hadirin yang saya hormati, wa izas tansohaka fansohu, apabila dimintakan kamu nasihat, berikan dia nasihat. Bukankah nasihat ini juga merupakan satu hal yang kita perlukan dalam kehidupan? Walaupun nasihat perbuatan lebih tajam akibatnya daripada nasihat ucapan. Nasihat berupa perbuatan. Kita dalam hidup ini selalu dapat nasihat. Ada nasihat yang datang dari luar diri kita. Apa yang datang dari luar diri kita? Semua yang kita lihat, semua yang kita saksikan, segala yang kita dengar. Kalau mau kita mengadakan analisa, itu kan nasihat. Oh, si Ano itu begitu-begitu, akibatnya kok begitu ya? Nasihat. Si Fulan itu masa mudanya begitu-begitu, di hari tuanya kok begitu? Nasihat. Yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan dalam hidup ini, seluruhnya bisa menjadi nasihat. Atau nasihat yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Kulit mulai keriput, uban mulai bertabur, gigi permisi atu-atu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini juga merupakan nasihat. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangkan bentuk kejadiannya,
Apakah tidak mereka memikirkan problema itu? Tidakkah mereka melihat gejala itu? Dipanjangkan umur, dikurangi nikmat. Tidak ada orang makin tua makin cantik. Tidak ada orang makin tua telinganya makin tajam, matanya makin awas. Tidak, segalanya nunakishu fil khalqi. Kami kurangi dan kami kurangi. Kalau di kala remajanya orang berbisik dia dengar. Di hari-hari mendekati tuanya, bahkan di hari tuanya kita teriak di kupingnya masih mendelik. Nunakishu fil khalqi. Kami kurangi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu seluruhnya merupakan nasihat. Jangan sampai termasuk jenis tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, tua-tua kelapa makin tua makin berminyak. Tidak juga sadar akan nasihat yang ada di dalam dirinya. Perubahan dalam dirinya tidak menyebabkan perubahan cara berpikirnya yang akan membawa kepada perubahan dalam gerak dan gaya hidupnya. Itu seluruhnya sekali lagi merupakan nasihat yang timbul dari dalam diri kita. Orang yang beriman sebagai muslim sadar dan sadar. Uban mulai bertabur, kulit mulai keriput, gigi mulai permisi, bersih sekali. Paling-paling yang kuat dimakan agar-agar mau ngolong-ngol. Bukankah itu merupakan satu nasihat pertanda bahwa kereta akan segera berangkat? Peluit sudah ditiup. Sementara dari cerobong asap mulai mengepul, kereta sudah akan segera berangkat. Kalau pada saat kereta berangkat kita masih saja berdiri di luar gerbong, pada saat kereta mau berangkat, pada saat ajal mau datang kita masih hidup di luar agama, kita akan ketinggalan kereta. Akibatnya sudah bisa dibayangkan, kita akan tersesat, terlantar. Orang lain sampai ke tujuan, kita masih bengong nungguin kereta, padahal kereta sudah berangkat, kita yang tertinggal. Alangkah malangnya orang-orang yang tidak mau sadar bahwa peluit sudah berbunyi, bahwa asap sudah mengepul dari cerobong kereta, pertanda kereta akan segera berangkat. Dia masih tenang-tenang saja berdiri di luar gerbong. Umurnya makin tua tapi dia makin tidak mau dekat dengan agama, berdiri di luar gerbong. Itu yang saya maksud. Sampai dikala ajal datang juga dalam keadaan su'ul khatimah, jelek di penghujungnya. Tertinggal dia oleh kereta, kembali menghadap Allah di luar jangkauan hidup beragama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka saling nasihat menasehati hendaknya di dalam kebenaran, jangan di dalam kebatilan. Kalau mau rusak, jangan merusak, rusaklah sendiri. Tapi kalau mau jadi orang baik, harus memperbaiki. Rusak tapi masih mau memperbaiki, lebih baik daripada sudah rusak, merusak lagi, tidak mau memperbaiki. Nasihat menasihati di dalam kebaikan dan di dalam kebenaran dengan cara yang sabar. Jangan nasihatin juga tapi urusan yang munkar. Kalau mau bongkar rumah dia jangan jam 11, dia masih melek. Oh nasihatin nih jam 2 dah. Itu nasihat juga tapi urusan yang munkar. Nasihat menasihati di dalam kebenaran dan dengan cara yang sabar. Demikian yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara, hak muslim itu wa iza atisha fahamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin, bangkis, lalu dia memuji Allah, fasammithu, balaslah pujiannya dengan ucapan yarhamukallah. Lebih dari sekedar etika saya katakan tadi, ini juga doa. Kenapa? Bersin tanda di antara orang sehat, ya. Tapi bersin yang wajar, bangkis yang wajar. Kalau 3 hari 3 malam bangkis terus memang bengek, bukan wajar itu. Apabila dia bersin, yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Itu nikmat. Kan paling nggak enak bangkis urung, mau bersin nggak jadi, nyakitin beneran, ngebet malah. Mulut udah mangap, nggak jadi juga bangkis.
Bisa bangkis, bisa bersin, itu satu nikmat. Mendapat nikmat harus mengucapkan alhamdulillah. Ini etika. Bangkis kita, bersin, umpamanya alhamdulillah. Itu saudara kita. Kita sebagai muslim memberikan haknya. Apa yang kita ucapkan? Fasammithu yarhamukallah, kata kita. Allah mengasihani kamu. Allah mengasihanimu. Dengan memberikan kesehatan kamu bisa bersin. Bersin itu nikmat. Allah mengasihanimu, maka kamu bisa bersin. Saudara, pernah terjadi seorang kaya dirawat di rumah sakit dengan biaya yang mahal. Operasi besar sampai memakan biaya tidak kurang 3 juta rupiah. Kenapa? Cuma soalnya satu saja, tidak bisa buang angin. Perutnya sakit, rasanya gembung, buang angin tidak bisa. Operasi 3 juta biayanya. Harga buang angin 3 juta kalau mau tahu. Cuma ngebelain supaya bisa buang angin 3 juta. Bisa buang angin itu merupakan satu saluran untuk menghilangkan penyakit yang ada di dalam perut. Harganya kalau harus operasi besar 3 juta, saudara-saudara. Termasuk bangkis ini, bersin. Sebagai muslim kalau kita yang bangkis, bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita yang mendengar yarhamukallah. Lalu si yang bangkis kembali mendoakan yahdi bikumullahu wa yuslihu balakum. Alangkah indahnya agama ini. Sampai undang-undang bangkis ada. Ya, bukan cuma undang-undang bagaimana jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, berumah tangga, bertetangga. Demikian komplitnya ajaran Islam. Ada undang-undang bangkis. Agama mana di dunia ini yang punya undang-undang bangkis? Pasal 1, kalau bangkis harus mengucapkan alhamdulillah. Lebih etis lagi kalau mulutnya agak sedikit ditutup. Jangan mentang-mentang itu nikmat lalu terbuka benar sampai hujan lokal. Yang kedua, buat yang mendengar harus mendoakan dengan yarhamukallah. Yang ketiga, balik doa dari ucapan orang yang bangkis, yahdi bikumullah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepadamu, wa yuslihu balakum, dan selalu memperbaiki keadaanmu. Indah benar agama ini. Yang bangkis memuji Allah, yang mendengar mendoakan, yang didoakan balik lagi mendoakan. Saling doa mendoakan, doa berdoa. Kita kadang-kadang bersin itu kan kita bawa guyon. Kalau bangkis umpamanya atau hadir dan sebagainya. Saudara, saya tidak mengatakan jelek, tapi tentu tidak diajarkan oleh agama. Yang diajarkan begitu bersin, bangkis, ucapkan alhamdulillah. Yang mendengar, yarhamukallah. Balik doakan, yahdi bikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Kelihatannya remeh, masalahnya kecil. Tapi kalau yang kecil kita anggap kecil lalu tidak kita amalkan, bagaimana kita akan terdorong melaksanakan yang lebih besar lagi? Bukankah berangkat dari sini kita berarti menghidupkan tradisi agama dalam kehidupan sehari-hari? Saya selalu mengingatkan, mentradisikan agama, mengagamakan tradisi tidak baik, tapi mentradisikan agama itu yang baik. Marilah mentradisikan agama, jangan mengagamakan tradisi. Mentradisikan agama artinya menjadikan agama sebagai pakaian, sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejak kita mau tidur, sampai kita bangun dari tidur, sampai kita menuju kamar mandi atau masuk ke WC, sampai kita berpakaian, sampai kita berdiri di muka cermin. Islam mengajarkan kok itu. Berdiri kita di depan kaca, liatin potongan kita. Oh, begini potongan gue ya. Apa yang kita ucapkan? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Wahai Allah, sebagaimana telah engkau baguskan kejadian saya, engkau baguskan potongan saya, baguskan juga kiranya akhlak saya. Jangan cuma potongan saya yang baik ya Allah, akhlak saya juga mohon dijadikan baik.
Karena bagaimanapun berantakannya potongan kita, manusia makhluk yang paling baik ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Keluar kita dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, melangkah dimulai dengan kaki kanan, mentradisikan ajaran agama. Bertemu kita teman, assalamualaikum, mentradisikan agama. Bersin kita, alhamdulillah, mentradisikan agama. Jangan mengagamakan tradisi. Yang tradisi kita anggap sebagai agama, lalu kita pegang teguh, padahal cuma sekedar satu tradisi saja. Baiklah ya, ini yang keempat. Yang kelima, saudara, hak seorang muslim, wa iza maridho fa'udhu, apabila dia sakit, jenguk. Apabila dia sakit, tengokin. Ini hak yang sakit dan kewajiban kita yang hidup. Biasanya orang mah bagaimana kita? Kalau kita tidak mau menghormati orang, jangan harap orang akan mau menghormati kita. Kalau kita tidak bisa menghargai pendapat orang lain, jangan mimpi orang lain akan mau menghargai pendapat kita. Kalau kita tidak mau pada suatu saat dipimpin, jangan berharap pada suatu saat kita akan bisa memimpin. Biasanya orang mah bagaimana kita. Nah, anak-anak kita biasanya bagaimana kita. Sehingga pepatah bilang, ma fil aba fil abna, bagaimana orang tua kadang-kadang begitu anaknya. Artinya orang kampung kita bilang, kacang nggak buang lanjaran. Pepatah Belanda bilang, buah apel jatuhnya tidak terlalu jauh dari pohonnya. Buah apel jatuhnya tidak terlalu jauh dari pohonnya. Rasanya tidak mungkin buah apelnya di Jakarta jatuhnya tuh buah di Bogor, tidak mungkin. Suatu hal yang mustahil. Buah apel jatuhnya tidak terlalu jauh dari pohonnya. Artinya kelakuan anak-anak biasanya nggak terlalu jauh dari bagaimana orang tuanya. Bagaimana sikap orang lain kepada kita, bergantung sikap kita kepada orang lain itu. Karena itu dalam Islam bukan saja yang muda harus menghormati yang tua, tapi juga yang tua harus sayang kepada yang muda. Nah, kalau yang muda nggak mau sayang, kalau yang tua nggak mau sayang kepada yang muda, jangan heran yang muda juga nggak mau ngormatin yang tua. Kenapa? Seri. Orang makan bagaimana kita. Saya ulangi ini. Dalam Islam bukan cuma yang muda wajib menghormati yang tua, tapi yang tua pun harus menyayangi yang muda. Kalau yang tua tidak sanggup mau menyayangi yang muda, jangan berharap yang muda lalu mau menghormati yang tua. Keduanya memang berkaitan. Begitulah dalam kehidupan ini, kalau kita ada teman sakit, rajin nengokin, maka insya Allah pada suatu saat jika kita kena musibah, jika kita yang sakit, teman juga rasanya merasa kehilangan. Si fulan kemana? Sakit. Sakit apa? Ayo tengokin. Berangkat. Tapi kalau kita sendiri malas. Si fulan kemana? Sakit. Udah lama? 3 minggu. Keadaannya bagaimana? Ya enggak, tapi payah sih. Biarin dah, masih lamaan dia hidup. Biarin dah. Saudara, nengokin orang sakit tentu dengan etika. Ini namanya termasuk takziah nih. Nengokin orang sakit, takziah. Ikut berduka cita, ikut merasakan beban penderitaannya. Kalau tahniah, bersuka cita, kita kondangan ke resepsi, biasanya bawa kado, bawa hadiah. Ikhlas karena Allah, tidak karena mengharapkan dia nanti bakal, kalau kita punya hajat bakal ngasih seperti kita ngasih. Tidak. Maka kita bertakziah ini, nengokin orang sakit, yang penting kita datang saja nengokin, itu sudah merupakan sugesti. Ya Allah, dia nggak lupa kok sama gue. Ya Allah, dia ingat kok. Datangnya saja sudah merupakan obat. Terlepas dari apapun yang dia bawa, karena memang orang sakit kan nggak boleh makan bebas. Kita kadang-kadang terbalik, giliran dia seger, gak pernah kita ngasih makanan. Mantak dia sakit, apa aja kita tawarin. Lu mau makan anggur? Apel. Giliran lidahnya pahit, dadakan apaan aja ditawarin. Waktu dia sehat, apa kata kue simpring jumlahnya. Baru kita tawarin makanan enak, giliran dia sakit. Ya tapi itu toh baik. Hanya saja alangkah idealnya dalam keadaan sehat, dimana walaupun makanan enak, tapi kalau kagak enak makan buat apa?
Lebih baik enak makan walaupun makanannya sederhana. Enak makan sama makan enak lain, saudara. Makan enak, makanannya yang enak. Enak makan, ya memang lagi kemaruk kalau orang kampung bilang. Yang enak yang mana? Yang dua-duanya enak makan, makanannya enak. Nah itu nyetel tuh. Emang lagi enak makan, makanannya enak lagi, nggak nyisa dah. Sebaliknya enak makan, makanannya sederhana, masih habis juga, lumayan. Makanannya enak, tapi nggak enak makan, sakit deh tuh. Buat apa banyak makanan enak kalau kita nggak enak makan? Kita emang cerdik sih, giliran orang nggak enak makan, apaan aja kita tawarin. Lu sakit ya, emang pengen makan apa? Cempedak, duren. Giliran dia ampek, bengek, apa aja ditawarin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kedatangan kita sudah merupakan sugesti. Belum lagi doa. Sakit apa? Oh, mudah-mudahan cepat sembuh, ini penyakit ringan kok. Insya Allah 2-3 hari lagi sudah keluar dari rumah sakit ini. Walaupun jenis penyakitnya berbahaya umpamanya, tapi ucapan itu sudah memberikan sugesti, dorongan untuk sembuh. Dan sugesti itu sudah separuh daripada obat zohir. Walaupun penyakitnya bahaya, jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa? Ini nih perut gatal. Oh emang teman saya kemarin begini nih, mati. Enggak etis, saudara-saudara. Mendingan di rumah aja aja nengokin kalau gitu. Omongan yang enak saja itu sudah merupakan satu doa yang tersendiri, yang merupakan sugesti bagi kesembuhan orang yang sakit. Bahkan kita tahu dari sejarah bagaimana Rasul diludahi oleh orang kafir, tapi pada saat orang kafir itu sakit, Rasul lebih dulu, Rasul yang lebih dulu nengokin. Bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, sehingga orang kafir tadi tersentuh hatinya, insaf dan sadar akan kejelekan perangainya, masuk Islam di hadapan Rasul. Cuma oleh karena pada waktu dia sakit ditengoki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengaruhnya, saudara-saudara, kalau kita lagi ngawinin anak, yang datang gampang kita lupa kok. Kenapa? Kita dalam suasana gembira. Tapi kalau kita lagi sakit, semua yang datang kita ingat benar. Kita ingat terbayang satu demi satu. Orang yang mengingat kita dikala kita sedang mendapat kesulitan akan jauh lebih kita ingat daripada orang yang menghubungi kita pada waktu kita dalam keadaan senang. Kenapa? Dalam kondisi senang kita tidak begitu banyak berpikir macam-macam. Tapi dalam kondisi prihatin, sakit, kita memerlukan teman. Mereka datang, itu yang kita ingat benar. Sehingga kesannya lalu tertanam dengan dalam di lubuk sanubari kita. Sehingga ini akan membawa akibat lebih eratnya nilai tali silaturahmi di antara sesama kita. Wa iza maridho fa'udhu, apabila sakit tengokin. Tapi ini ukuran maksimal. Yang saya maksud maksimal, jangan nengokin temen giliran dia sakit saja. Ini maksimal. Maksud maksimal, kalau teman sakit sampai nggak nengokin, emang kebangetan dah. Itu maksimal. Artinya apa? Bersilaturahmi, kunjung mengunjungi, tidak cuma pada waktu teman sakit, tapi merupakan satu keharusan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai menunggu teman sakit. Kapan sih lo mau main ke rumah gue? Ntar deh ya kalau lo sakit. Ya tentu tidak mungkin seperti ini, saudara-saudara. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup bermasyarakat. Setiap kita perlu kepada yang lain. Bahkan hidup akan terasa nikmat karena banyaknya orang lain di sekeliling kita. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu menutupi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Jadi oleh karenanya, teman dengan teman itu harus saling memerlukan. Mudah memang mencari teman di meja makan, kata nyanyian itu. Mudah memang mencari teman yang bisa diajak tertawa. Mudah memang mencari teman yang bisa diajak senyum. Sampai penyair Arab Sauki mengatakan, in zada mali kullun nasi fulani, wa in qalla mali fala khillun yusahibuni.
Kalau duit saya lagi banyak, siapa aja mau nemenin saya. Kalau kita lagi basah, siapa aja datang. Kalau kita lagi banyak rezeki, siapa saja ngakut saudara. Yang kita nggak kenal, ketemu baru tumben manggil encing. Ketemu baru itu encing kita dipanggil. Giliran kita lagi basah, tapi lagi kering, paceklik, bangkrut, bangpak, laler, oga nemplok. Laler sekarang ngati juga orang berduit. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa iza maridha fa'udhu. Apabila sakit tengokin. Lebih-lebih kalau dia kondisinya miskin. Jangan kalau yang sakit kaya, rame-rame. Kalau perlu charter bis, tengokin ke rumah saya. Kenapa? Yang sakit bos. Tapi giliran yang sakit kere, yang nengokin atu. Kalau nggak pakai baju ngetuk, capek banget dah. Terbalik saudara-saudara. Ya bos perlu ditengokin, tapi yang posisinya lebih susah dari kita, lebih perlu kita tengokin. Nengoknya kita sudah merupakan obat bagi dia. Yang keenam, yang terakhir, hak seorang muslim, wa iza mata fattabi'hu. Apabila dia mati, iringi jenazahnya. Kata Nabi, apabila kita datang nengokin orang meninggal, takziah, kemudian ikut nyembayangin, kemudian ikut ngantar ke kubur, maka dia akan mendapat pahala yang berat timbangannya 2 kali Jabal Uhud. Jabal Uhud satu bukit besar di Saudi sana, timbangannya 2 kali Jabal Uhud. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak takziah, ngikut nyembayangin, mengantar jenazah ke kubur, sampai selesai upacara penguburannya, diberikan pahala dengan timbangan seberat 2 kali Jabal Uhud. Sesuatu yang sangat luar biasa. Takziah, dia yang sudah meninggal memang tidak lagi bisa melihat kita secara zahir, tapi dia tahu, karena orang Islam mati bukan mati kayu, mati yang selesai lalu selesai begitu saja, tidak. Karena itu mari kita jadikan satu kebiasaan, membantu keluarga yang mendapat musibah dan kesulitan menurut yang kita mampu. Takziah dengan adab, malam keluarga yang ditinggal kita tunggui dengan omongan nasihat yang baik, mentradisikan agama, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, menghibur hati yang masih hidup dan mengiringi yang sudah wafat dengan iringan doa. Sehingga dengan demikian baik hubungan kita kepada yang masih hidup dan baik juga hubungan kita kepada yang sudah meninggal. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini, agak singkat barangkali, namun mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.